أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك وقال أيضا مثل الذين يذكرون الله لم يذكروا الله كمثل الحي والميت. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul bermuajahah di tempat majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita semuanya ini sebagai tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala berada, berkumpul, bermajelis ilmu ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Terlebih kita sudah mendekati akhir-akhir daripada tahun miladiah. Tentu kita ingin dalam hal ini ke depan kehidupan kita terkait dengan ibadah dan amaliyah kita ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari kemarin yang kita lalui. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti mana janji yang sudah saya pernah sampaikan bahwa kita pada malam hari setiap malam Selasa akan mengkaji kitab Kasifatus Syaja Syarah Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu sebenarnya tipis, syarahnya ini tebalnya kayak gini ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan mengambil banyak istifadah yang terdapat di dalam kitab ini. Kajian kita menyangkut masalah fikih, cuman ini diawali dengan masalah yang berkaitan dengan akidah, karena rukun Islam itu dibahas di sini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan kajinya dengan waktu yang ada ini. Ini syarahnya, jadi setiap kalimat-kalimat akan disyarah. Ini saya akan bacakan dan akan saya terjemahkan. Kita akan mulai. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah untuk dua penulis kitab ini, yaitu Syekh Al-Imam Al-Fadil Ibnu Abi Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Baghdadi, kitab Kasifatus Syaja, daripada syarahnya Safinatun Najah di Usuluddin wal Fiqih, dalam Usuluddin wal Fiqih, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Alam Al-Fadil Salim bin Sumairi Al-Hadrami wa Hadramaut. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi wafaqa man yasha' min 'ibadihi li ada'i afdhalit tha'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi taufik kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya untuk menunaikan berbagai ketaatan yang paling utama, waqtisabi akmalis sa'adat, dan berusaha untuk meraih berbagai kebahagiaan yang paling sempurna. Jadi kebahagiaan yang sempurna itu ada di dalam melaksanakan
syariat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jamil kamalat. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ya. Beda dengan kita punya sifat. Sifat-sifat makhluk itu tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi jangan pernah bergantung kepada makhluk, kata malaikat, tidak boleh. Ya. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bergantung hanya kepada Allah, zat yang maha sempurna. Ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Dan aku bersaksi sesungguhnya baginda kita Nabiullah Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Beliau adalah seutama-utama makhluk, ya, afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjmu ya nirat. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau dan para keluarga beliau dan para sahabat beliau sang bintang-bintang yang bersinar. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang senantiasa tercurah selama bumi dan 7 lapis langit ini masih tetap ada. Amma ba'du. Artinya amma ba'du itu adalah adapun setelah itu. Jadi kalau ada orang bilang amma ba'du, adapun setelah itu artinya. Wa yaqul al-'abdul fakirul al-mudhtiru li rahmat rabbih al-halimul khabir li kasrati taqsiri wal masawi. Adapun setelah itu maka berkata seorang hamba yang fakir, ini penulis yaitu Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, orang Betawi. Ahlan wa sahlan. Ini kebetulan yang kita kaji ini asalnya dari Betawi juga. Kitabnya dari Betawi. An-Nawawi Al-Bantani, ya. Saya sambungnya. Yang maha welas asih lagi maha mengawasi. Karena banyak melakukan kecerobohan dan berbagai dosa. Jadi kita ini manusia tetaplah makhluk Allah yang tidak sempurna. Kita ceroboh, ya kita kadang berbuat salah, ya kita kadang berbuat hal-hal yang baik kita sengaja maupun tanpa kita sengaja. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar berkebangsaan Jawa, ya. Tapi Al-Bantani, orang Banten itu. Ya. Asy-Syafi'i madhaban Al-Bantani. Dia bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab beliau ini mazhabnya Syafi'i. Jadi kitab ini kitab mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ada sini mazhabnya Salafi, ya saya jangan salahkan saya itu. Yang Salafi di sinilah. Ya. Kemudian dia berkembang dari Banten. Sampai Banten maksudnya? Iya. Banten. Apa? Lah, ini kitabnya orang Banten yang saya tadi. Nah, ini memang kebetulan nih. Ya. Jadi berkebangsaan Banten. Ya. Dia punya mazhab Syafi'iyah. Orang Indonesia. Ya. Ya. Ikliman at-tanariyu al-tanawiru man sya'a wa daran. Ya. Tanara sebagai tempat tumbuh kembangnya. Tanara itu di daerah Banten, ya. Ya, ada daerah Tanara Banten, ya. Dia daerah di Banten, di tempatnya di Tanara. Ya. Hidupnya dan rumahnya di sana. Jadi ini penulis kitab ini dia menjelaskan diri dia.
Ghafarallahu dzunubahu, semoga Allah menghapuskan, mengampuni dosanya. Wa satara fid daraini uyubahu, dan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menutupi aib-aib beliau di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Hadi taqidatun nafi'atun insyaallah taala 'ala al-mukhtasar al-mulaqqab bi safinatin najah. Kitab ini merupakan catatan-catatan pelengkap yang bermanfaat insyaallah atas kitab ringkas yang berjudul Safinatun Najah. Ya, apa artinya Safinatun Najah? Safinatun Najah itu adalah perahu keselamatan. Ya, yang sudah pernah dulu mengaji kitab kecil fikih ya di sekolah-sekolah sore, namanya kitab Safinatun Najah. Itu ada dulu orang sekolah sore, kitabnya kitab klasik itu, kitab fikihnya itu nama kitabnya Safinatun Najah. Yang kita bahas ini kitab yang tipis, setipis ini aja. Setipis ini kitab ini, kalau tidak salah saya setipis ini kitab itu. Nah ini syarahnya satu balik. Syarah itu penjelasan. Ala mukhtasar mulaqab bi Safinatin Najah fi usuluddin, dan yang berisi ilmu usuluddin. Jadi kita akan kaji ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau orang tanya usuluddin itu apa? Usul itu usul itu dasar. Ad-din itu adalah agama. Jadi kalau disebut usul itu berarti dasar fondasi agama. Ya. Wal fikih, dan fikih li Syekh al-Alim al-Fadil, ya, oleh al-Alim al-Fadil Salim bin Sumairi al-Hadrami. Salim bin Sumairi al-Hadrami, orang Hadrami, Hadramaut, Ikliman wal Batawi. Ya. Asalnya dari sana. Ya, dan dia Betawi tempat tinggalnya. Jadi dia sudah hijrah ke Betawi. Wafata nawarallahu dorihaha, ya. Dan wafat beliau juga di Betawi. Jadi nanti kalau ke Betawi Mas, ya cari dia punya kuburan beliau ini, ya. Beliau punya kuburan, Salim bin Sumair al-Hadrami, ya, penulis kitab Safinatun Najah. Nutamimu masailah wa tafuku muskilahu wa tufassilu mujmalahu. Ya, kitab syarah ini menyempurnakan beberapa masalah kitab ringkas tersebut. Jadi ada beberapa persoalan yang dibahas di kitab Safinatun yang tidak lengkap, dikaji, ya, diruntuh satu persatu. Insyaallah kita akan dapat ilmu banyak nanti dalam. Ya. Wadatuha litakunu tadhkiratan li nafsi, dan aku yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani menyusun kitab ini agar kitab syarah ini menjadi sebagai pengingat bagi diriku. Walil qasirina misli min abna'i hinsi, dan bagi orang-orang yang ceroboh sepertiku dan dari anak-anak sejenis kita manusia. Wasumiyatu kashifatu syajah fi syarah Safinatin Najah, dan aku beri nama kitab ini tirai penutup. Ya, tirai penutup kashifatu syajah, kashifah. Saja itu tirai, kashifah itu menyingkap tirai. Mukasyafatul qulub, kitab-kitab kita ini menyingkap aja semuanya. Mukasyafatul qulub, menyingkap tirai hati. Kasyifatus Syajah, menyingkap tirai ilmu usuluddin. Kenapa saya ambil ini? Ini agak lengkap. Usul kitab tauhid, ya, sama kitab fikih dalam kitab ini. Sementara yang kita kaji dalam kitab tasawuf ada dua, ya, Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali sama Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi biar kita punya dasar, ya, panduan. Tidak mengarang-arang. Karena orang kalau bertasawuf itu tidak ada panduan, nanti ngarang-ngarang dia. Ya. Harus letaknya harus jelas. Ya. Letaknya harus jelas dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian syarahnya Safinatun Najah. Wa awdahtuhu bitarajimu bil fasli wa ghairi iktida'a bi kitabillahi ta'ala
fi kauni mutarajjaman mufassalan suratun suratan. Dan aku memperjelas kitab syarah ini dengan berbagai penjelasan, dengan dipisah-pisahkan pemisahan fasal dan selainnya. Ini untuk ini baru mukadimah dulu ya, mukadimah nanti baru fasal. Tentang keberadaannya, karena mengikuti kitabullah Ta'ala dalam keberadaannya sebagai sesuatu ditafsirkan dan terpisah-pisahkan surah demi surah. Waliyanahu ab'atsu 'ala ad-darsi wa tahsili minhu wa akhamtu fihi faslan siyam. Dan karena sesungguhnya hal itu dapat lebih mendorong untuk mempelajari dan memperoleh ilmu dari kitab syar'i ini. Dan aku berupaya semaksimal mengupas dari kitab ini pasal puasa, akan pasalnya puasa, tentang pasal puasa. Ini kan mendekati puasa. Insyaallah Ta'ala agar dapat menambah kemanfaatan bagi orang-orang awam. Insyaallah Ta'ala liyazidan naf'a, untuk memberikan tambahan pemahaman alal awam kepada orang-orang awam bi'aunil malikil alam, ya, dengan pertolongan Allah sang raja yang mengetahui. Waja'altu kahay'atil matni ma'a syarhi fil musyabakati litawafiqa suratul far'i duratul asli fa inna syartal murafaqatil muwafaqah. Dan aku membentuk kitab ini sama seperti bentuk matannya. Ya. Matan itu kata, per kalimat dalam sebuah kitab, itu namanya matan. Disertai dengan penjelasan dalam hal saling berjalinan agar bersesuaian dengan bentuk turunan syarah dengan bentuk asalnya, yaitu matan. Karena sesungguhnya syarat pertemanan adalah saling kecocokan. Nah, itu ulahnya. Fa inna syartal murafaqah al-muwafaqah. Syarat pertemanan itu berkecocokan. Ya, kalau dia sama-sama suka main badminton, dia cocok. Kalau suka zikir, ketemu itu orang yang suka zikir. Ya. Kalau yang suka ngaji saja, ketemu juga dengan orang yang suka ngaji. Ya. Orang yang suka mancing, ketemu juga orang yang suka mancing. Ketemu orang yang suka main burung, ketemu juga orang ya. Makanya kan wasilah daripada Bang Nagita ini, ya, menyeret Bang Agus masuk ke majelis kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi syarat pertemanan itu kata syair Arab, ya, murafaqah al-muwafaqah. Ya, ada kecocokan. Kalau tidak ada kecocokan itu susah berkawan. Ya. Cocok dia, perasaannya sama itu, ya, cocok dia, saya cocok berkawan sama kawan. Jadi semua orang tidak ada semua itu tidak semua orang cocok berkawan itu, tidak semua. Ya. Nah, contoh kita hari ini kan, setelah kita belajar ilmu ini, ya, yang cocok untuk kita ngobrol ya kita gitu. Kalau kita mau lempar keluar membicarakan masalah di luar, orang bilang ini dalam sekali. Wah. Tapi ada juga orang yang ketika kita ngobrol masalah ini cocok sama dia. Ini yang saya cari-cari. Ya. Gimana itu Bang? Gimana majelisnya? Nah, makanya ya, saya juga sudah membuka jalan, ya silakan. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan jalan itu, ya, semakin banyak orang kemudian yang tercerahkan. Ya, saya tadi ngobrol sama Bang Arif itu kan, Ustaz Arif barusan. Jamaah kita itu ibu-ibu yang yang dari Sia itu, ya, dia menjelaskan, Pak Arif itu menjelaskan bahwa, ya, dasar fondasi ya ini muzikullah, kita mendapatkan zuhnya, mendapatkan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Insyaallah tidak akan goyah-goyah lagi. Ya, kalaupun goyah, ya goyah sedikit lah. Ini namanya berada di dunia ini. Ya, ada kendor sedikit ya. Ya. Jangan kendor sekali, nanti kayak karet kan. Kalau karet udah kendor sekali,
Susah kita mau, tidak kuat dia untuk nembus itu, ya. Wa an yaj'alna mimman tas'a ilaiha an-nas li akhadil ilmi la li yuhizu dunya al-faniyah. Dan semoga dia menjadikan kita termasuk orang yang manusia berjalan menuju dirinya untuk mengambil ilmu, bukan mengambil bagian-bagian dunia yang fana ini. Jadi kita belajar ilmu ini jangan niat untuk mencari dunia. Kalau ada orang belajar ilmu dengan niat mencari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu sudah tercium sejak 1000 perjalanan, 1000 tahun perjalanan. Dia tidak akan diberikan Allah aroma surga. Kalau sudah aroma surga nggak dapat, apalagi surganya. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Dan jangan menjadikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu tasawuf ini yang kita ajarkan dia untuk mencari kenikmatan dunia saja. Ya, jadi niatkan begitu. Ya, tapi kalau Allah mengangkat derajat kita, ya enggak bersyukur. Ya itu pun juga hanya sekedar. Ya apalah arti di dunia ini, apalah arti tanggapan manusia ini, tidak ada. Ya, orang bilang kita ini hebat apanya? Tidak ada hebat. Oh, kita dikasih ilmu sama Allah. Emangnya kita lahir langsung bisa? Ya, ya kan? Kita walau kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, la ta'lamuna syai'an. Ketika kamu mulai di atas dunia, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, kemudian Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan, pikiran dan hati. Dan itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matamu kamu pakai untuk apa? Telingamu kamu gunakan untuk apa? Akal dan hatimu itu kamu pakai untuk apa? Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya, dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran ya. Kalau ditanya nanti di akhirat, tadi saya jawab. Ini HP ini banyak lucu dan tidak jelas. Wah, lewat pula dia kan, tapi kita scroll lagi ke atas. Mudah sekali orang berbuat dosa di zaman sekarang ini. Mudah sekali. Makanya benteng-benteng kita ini kayak begini nih kita buat benteng. Tapi jangan hanya di majelis ini kita buat benteng. Saya instruksikan, saya perintahkan kepada semua jamaah-jamaah saya melihat, jadikan rumah-rumah kalian semuanya sebagai benteng pertahanan kita di akhir zaman ini. Yang hanya di sini zikirnya, di rumah mesti zikir. Yang hanya di sini baca Quran, jangan hanya di masjid baca Quran, di rumah juga baca Quran. Jangan hanya di sini ratibul haddad, di rumah juga saya sudah perintahkan mulai malam hari ini, besok diratibkan itu di rumahnya masing-masing. Setiap malam Jumat. Kalau mau setiap hari tak apa-apa, pada asar. Silakan. Ya. Karena ini benteng. Benteng. Ya. Jangan hanya masih dijadikan benteng saja, tidak. Rumah itu mesti, rumah orang-orang mukmin itu harus jadi benteng pertahanan. Ya, di akhir zaman ini setan itu sampai masuk ke dalam kamar kita. Ya, informasi-informasi itu kan mudah sekali. Nah, kita harus bentengi keluarga kita. Makanya di rumah saya itu tidak ada televisi, tidak ada siaran TV, tidak ada antena TV, tidak usah. Sudah ada HP kok. HP pun saya suruh yang bagus-bagus itu. Ya, enggak. Ya. Ya, pendidikan kita ini kita harus membangun arus. Ya. Jadi dari majelis ini kita sebarkan ke rumah masing-masing. Demikianlah ulama dulu mengajarkan. Setelah ngaji di rumah masing-masing juga ngaji. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, malamnya zikir juga. Ya.
bentengi. Macam mana bisa? Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi surga itu sebelum di akhirat kita dapat, di dunia sudah ada surga. Di mana? Di rumah. Saya tidak melarang untuk membangun rumah bagus-bagus, bangun aja. Tapi kata Nabi, zayyinu buyutakum, hiasi rumahmu bukan hanya dengan perabot, tetapi bisolati wa tilawatil Quran, dengan sholat yang kamu tegakkan di situ, sholat sunat ya, dan bacaan Quran yang kamu baca situ. Artinya ini dua amalan utama itu. Ya, ditambah lagi dengan zikir, masya Allah, nanti malaikat rahmat Allah akan masuk situ. Asal jangan ada anjing di situ, dan jangan ada patung-patung naga atau apa sih, biar malaikat rahmat itu hilir mudik masuk. Karena ketika malaikat rahmat datang, dia akan memberi salam kepada kita, memberi salam kepada penghuni rumah. Ya, Nabi punya rumah Pak itu. Kata sahabat, ditanya sama seorang sahabat, setinggi apa rumah Nabi? Kata sahabat, kalau kamu berdiri, kamu naikkan kepalamu, tanganmu ke atas, kamu sudah sampai di langit-langit rumahnya Nabi. Kita dari sini sampai enggak. Betapa rendahnya itu rumahnya Nabi. Kalau dia tidur, melekat itu pakai bekas tempat tidurnya di badannya. Dia hanya punya satu tempat masak, satu tempat duduk. Kalau dia sholat, ketika dia sujud, kakinya Aisyah kadang-kadang mengenai kepalanya, dia sholat lagi. Luas mana rumah kita dengan rumah Rasulullah? Jadi tidak ada cerita Nabi bisa sholat di rumah Ustaz. Tidak ada cerita. Nabi aja sholat di kamarnya, kadang-kadang kakinya Aisyah itu disorong sama Nabi, karena dekat dengan tempat sujudnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada alasan. Tapi rumahnya Nabi itu setiap saat ketika datang wahyu, datang berkunjung ke situ. Maka di situ di rumah Nabi ada pintu Jibril. Khusus Jibril masuk keluar lewat pintu itu kepada Nabi menjumpai Rasulullah. Demikian juga di Masjid Nabawi, dari situ Babu Jibril namanya. Kita bukan Babu Jibril yang datang. Ya, jadikan jadi ini ya. Oke. Menuntut ilmu itu semata-mata untuk mengharap ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyumatti'anna bin nazari ila wajhil karimi fi daril baqiyah. Dan semoga dia berkenan memberi kenikmatan kepada kita dengan dapat melihat kepada zatnya yang mulia, negeri yang abadi. Dunia ini Pak, aduh sesaat aja. Nah, lama dunia ini dalam. Bentar aja di dunia. Kita udah mengkaji-kaji zikir, sebenarnya itu udah mengingat mati. Ya. Tapi nggak apa-apa, mengingat kematian itu nggak apa-apa. Ada manfaat mengingat kematian. Apa manfaatnya? Yang pertama, kasratul amal. Amalmu jadi banyak yang kamu kerjakan. Coba kamu udah ingat mati, malas kalau mau sholat, malas kita mau beramal banyak. Tapi ketika kita mengingat nanti, oh besok nanti saya mau meninggal ini, apa pembekalan yang saya bawa, kita banyak beramal. Tapi kalau kita ingat dunia, susah. Baru 10 Allah. Sedih. Coba kalau kita sakit, dokter bilang usia bapak tinggal 1 bulan, nampaknya Pak. Jangan kan puasa putih, puasa garam kita. Hanya minum 1 gelas air, 1 ini. Bahkan kita nggak ada selera makan. Bang, kita makan di restoran ini loh, nggak ada selera. Bukan nggak ada selera makan, dia ingat sudah kata dokter 1 bulan lagi bapak ini meninggal lah. Umur bapak ini tinggal 1 bulan lagi. Masya Allah, tadi cerita kita bukan hilang nafsu makan, bukan hilang selera makan. Tak ada nafsu karena tidak ada lagi kita ingat itu. Ada lagi. Ya. Masya Allah.
soleh, dia buat di samping ranjangnya itu kuburan. Dia kalau malas ibadah, dia masuk situ, langsung dia lompat. Hei, apa yang kamu siapkan nanti kalau kamu masuk kubur? Soalnya Pak, saya itu kalau mau meninggal, saya nanti tiba giliran dia apa? Ya, tapi itu baik. Apalagi itu, apalagi gunanya kalau kita mengingat kepada kematian. Ya, yang kedua, kita tidak panjang angan-angan. Nanti saya nak bangun rumah 3 tingkat. Bangunlah akhirat itu yang paling. Ya, kalau udah dapat bangun rumahnya sudah bagus, sudahlah cukup. Ya, sekarang yang kita lakukan anak-anak kita, ya sudah. Kalau dia juga sudah apa? Bangunan kita di akhir belum kita siapkan. Ya. Susah kita membangun di dunia ini. Sudahlah. Ya. Udah mau habis usia kita. Yang di akhirat pun lepas. Jangan kita seperti lebay malang kan. Tahu cerita lebay malang itu? Tak dapat dia ke kampung ini kepala kambing, tak dapat dia kampung ini kepala kambing. Dua-duanya akhirnya dia nggak dapat kepala kambing. Sama kepala kambingnya ada. Dia kejar ke sana sudah selesai acara. Dia kejar lagi ke sana, nggak dapat apa-apa dia. Sial hidupnya. Ya. Sementara akhirat Pak selama-lamanya tidak ada orang yang dikubur itu balik lagi. Kecuali mati suri mungkin, ya Allah kehendaki dia mati. Tapi dia cerita itu. Benar gitu, alam kubur. Jadi ahli ibadah. Ini sudah rasakan. Dia sudah diperlihatkan sama Allah itu. Makanya saya pernah bilang sama guru saya, kayak sebenarnya jangan minta dikubur hidup-hidup. Dia tidak izinkan sama dia. Takut saya digilakan dia. Rusaknya masih muda. Karena memang ada amalan orang-orang soleh zaman dulu. Bukan dia nimbun diri, dia tidur di apa? Dibuat galian tanah baru dia terusin. Dia bayangkan tuh gimana nanti. Wah, Pak, kalau ngomong muka dan nakir Pak, satu dunia ini Pak kedengaran suaranya kalau dia ngomong, wahai hamba manusia. Ini kan ledakan yang ada di Palestina kan nggak kedengaran di sini. Tapi kalau muka dan nakir ngomong Pak, satu dunia suaranya kedengaran. Itu di alam gaib masalahnya, bukan di alam dunia. Andaikan suaranya kedengaran di alam dunia, kata Nabi SAW, andaikan kalian tidak mati, saya akan minta sama Allah supaya kalian diperlihatkan bagaimana itu siksaan azab kubur. Bagaimana siksaan nikmatnya. Jadi ada orang yang menggali kuburan itu di Arab, kuburan orang soleh lah. Begitu dia membuka itu kuburan, dia tengok, Masya Allah, selapang-lapangnya itu kuburan itu. Memberikan Allah Akbar. Ditanya ini gue orang soleh, seorang ulama. Lapang itu kubur. Ini yang bicara masalah yang luar biasa. Ya. Oke ya. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai bi kulli ismin min asma'i dzatil a'la al-mawsuf bi kamalil af'al aw bi iradati dzalika aw alifu mutarakkiban mutabarrikan aw musta'inan. Ya, ini dengan menyebut setiap nama dari berbagai nama zat yang luhur, ya, yang bersifat dengan kesempurnaan, baik ya perbuatan au bi iradati, atau dengan menghendaki hal-hal itu. Mu'alifu mutabarikan, ya aku pengarang ini yang mencari keberkahan sambil berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim dari dulu itu sudah setiap orang menulis kitab itu memulai dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau antum mau menggambarkan bismillahirrahmanirrahim juga ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali setiap hari itu, Masya Allah, ya. Luar biasa itu fadilahnya.
Wa sayyara bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyiyati 'ala usul fiqh. Demikian penafsiran mengenai hal itu oleh guru kami Syekh Ahmad Ad-Dimyati dalam kitab Hasyiyah beliau yang membahas mengenai ilmu usul fikih. Ibtida'al musannifu kitaban bil basmalah. Pengarang yaitu Syekh Salim bin Sumair mengawali ibtida'a bil kitab al-aziz dengan ucapan basmalah memulai usul karena mengikuti kitab yang agung al-aziz fi ibtida'ihi biha, yaitu Al-Quranul Karim yang memulai surah yang ada dalam Al-Quran di bismillah, dengan bismillah. Ya, kalau kita mau menulis surat, hendaknya kita mulakan dengan bismillah. Kalau kita mau misalnya mengirim informasi, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, atau paling tidak bismillah. Ya, mengikuti cara Al-Quran memulai informasi dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah itu bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tidak pakai bismillah? Karena surah At-Taubah itu adalah perizinan Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Maka tidak ada kasih sayang Allah lagi di situ. Ya. Karena sudah Allah suruh perang. Bara'atun minallah, Allah berlepas diri. Tidak ada lagi kasih sayang Allah di situ. Ya. Jangan sampai pula kita Allah berlepas diri dari kita. Saya sudah pernah kaji kemarin itu kan. Ya. Kajian-kajian mendalam kita kemarin, masih ingat? Kita ini Pak, ya, andaikan setelah Allah menciptakan kita, Allah biarkan wahai Ubaidi, kamu urus dirimu, sanggup gak saya? Gak sanggup Bang. Ya, yang kita makan ini macam-macam. Emangnya kita bilang, aku ini makan nangka, ini makan durian, jangan keluar kamu durian ya. Bayangkan, kita ini Pak, tidak ada manusia, jin, setan, iblis, malaikat, langit, bumi, surga, neraka, bidadari, alam semesta ini, kursinya, arsy-nya, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Semuanya dipelihara oleh Allah, semuanya dijaga oleh Allah. Bahkan yang binatang sekecil amuba pun dipelihara, dijaga oleh Allah setelah dia diciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, Engkau adalah menciptakan alam semesta ini dan makhluk-makhluknya. Tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Tidak ada Pak. Ini Allah tidak ciptakan sia-sia. Airnya Allah tidak ciptakan sia-sia. Api Allah tidak ciptakan sia-sia. Semua yang ada di alam semesta ini Allah tidak ciptakan sia-sia. Dan ketika Allah sudah menciptakan, Allah tidak berlepas diri dari kita. Andaikan Allah berlepas diri, saya selalu katakan, ini jantung Pak, andaikan Allah suruh, kamu kan sudah saya ciptakan ini jantung di tubuhmu, kamu jaga, kamu pelihara, kamu aturlah peredaran jantungmu. Hatta dokter Pak, hatta profesor Pak, tidak ada yang bisa. Namanya profesor setiap hari mau mendeteksi dia punya jantung, mana bisa? Setiap saat berdetak. Kalau dia berhenti, dia selamat tinggal, meninggal. Makanya kalau kita paham ilmu tauhid ini sampai ke sana, apalagi yang kita lakukan kepada Yang Maha Pencipta terhadap mengurus anak kita, ngurus istri kita, ngurus rezeki kita. Tinggal kita ikhtiar aja semampu kita. Ya, jangan memaksakan diri berlebihan. Karena kamu tidak mampu meraih apa sesuatu seperti yang apa adanya Allah berikan, takdirkan kepada ya. Ada orang kaya itu ya, gimana ya?
Dia tidak tahu ini uang 1.000 kan. Dia hanya tengok-tengok bentuknya aja, warna-warnanya. Tapi dia paling kaya Pak di kampungnya. Coba bayangkan itu. Orang tidak tahu baca kaya. Entah orang yang kayak kita ini. Jadi itu Allah sudah takdirkan. Ya. Nah, kalau kita sudah seperti ini, jadi kalau begitu Ustaz kita tidak begitu maksudnya. Tapi kita berusaha, cuma kita jangan terlampau dirasa khusus sehingga nanti kita menyalahi ketentuan takdir Allah sama kita. Ya. Gak usah khawatir Pak Komandan. Ya, masa depan kita ini bukan kita yang ada. Masa depan kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan masa depan kita sesungguhnya akhirat. Ya. Mesin kita ini terbentang di alam semesta. Allah sudah tentukan yang mana rezeki kita pasti akan datang. Yang kita pentingkan adalah sekarang ini pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah untuk kita mendapatkan bekalan surga Jannatul Naim, surganya Allah tempat kita selama-lamanya. Ya. Ai Allahul Mahfuz, dan juga basmalah ini yang ada di Lauhil Mahfuz itu sudah ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Di Lauhil Mahfuz, Lauh itu lembaran, Mahfuz itu terjaga. Atau setelah berkumpulnya dan tersusunnya dalam mushaf Al-Qur'an. Wa amma ruwiya anna awwala ma katabul qalam anna tawwab wa ana aturu ala man taba fa huwa saqil arsh. Adapun keterangan yang diriwayatkan bahwa hal pertama yang Al-Qalam menuliskannya adalah ya ana tawwab. Ini kalam itu Allah perintahkan tulis di kitab, tulis di Lauhil Mahfuz, ana tawwab. Tulis. Ya kalam tulis. Jadi ada dalam sebuah hadis Allah menciptakan pertama kali Al-Qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada qalam, tulislah ana tawwab wa ana atubu ala man taba. Ya. Aku ini adalah zat yang maha penerima taubat. Ya. Dan aku akan menerima taubat ala man taba, bagi siapa saja yang bertaubat. Maka kalimat tersebut berada di tiang penyangga arsy. Penyangga arsy itu ada 4. Jadi tiang penyangga arsy itu tertulis. Maka jangan pernah kita berhenti untuk bertaubat. Astagfirullah. Astagfirullah. Lemah lagi, loyo lagi, buat dosa lagi. Astagfirullah. Bertaubat. Wa imtisali wa itaati li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qouli inna awwala ma kataballahu qala bismillahirrahmanirrahim. Dan karena meneladani dan mematuhi kepada perintah Nabi dalam sabda beliau, sesungguhnya hal paling awal dalam Al-Qalam menulisnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwala hiya miftahu kulli kitabin unzila. Maka apabila kalian menulis sebuah kitab, maka tulislah kalimat basmalah pada permulaannya. Dan basmalah merupakan pembuka setiap kitab yang sudah diturunkan insyaallah. Ya. Walamma nazala alaihi Jibril biha a'adaha salasan. Dan tatkala malaikat Jibril turun kepadaku dengan membawa basmalah, maka ia mengulang 3 kali baca basmalah tersebut. Ya Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Wa qala hiya laka wa li ummatika famurhum la yad'uha fi syai'in min umurihim. Ini fadilahnya.
Dan ia berkata, basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim itu untuk Anda, untukmu ya Rasulullah. Wali ummatika, dan kata Jibril, bismillahirrahmanirrahim itu juga untuk umatmu. Famurhum, maka perintahkanlah mereka, la yad'uha fi syai'in, jangan mereka meninggalkan bacaan basmalah itu di suatu pun, fi syai'in min umurim, dalam setiap urusan mereka. Fa inni lam ad'aha tarfata 'ainin mundu nazalat ala abika Adam alaihi salam wa kadal malaika. Karena sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan kalimat basmalah ini, kata malaikat Jibril, sekejap mata pun semenjak basmalah itu diturunkan kepada bapakmu Nabiullah Adam alaihissalam, dan begitu pun para malaikat yang lain. Jadi setiap malaikat memulai pekerjaan mereka baca bismillah. Maka supaya kita dapatkan ridho Allah dan dibersamai oleh kita juga dengan malaikat Allah, maka ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, mulakan dengan baca bismillah. Ya, malaikat Jibril sudah menyampaikan seperti itu. Saya ada kisah menarik terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, suatu ketika ada salah seorang yang dia jalannya di Siratal Mustaqim diceritakan, jalan melewati titian sirat. Begitu dia melewati titian sirat, dia mau jatuh. Tiba-tiba ada menolong dia sampai dia melewati titian sirat. Ditanya, kamu siapa? Kata dia, saya ini adalah amalanmu bismillahirrahmanirrahim yang waktu kamu di dunia dulu, kamu melihat ada ayat ini berceceran di tanah, terus kamu ambil, kamu lapor, kamu bersihkan, dan kamu letakkan di tempat yang tinggi mulia. Maka dengan barokah bismillahirrahmanirrahim ini, kamu dimudahkan Allah melewati titian sirat mustaqim. Itu amalan yang mengamankan dia Pak melewati titian sirat mustaqim. Maka kalau ada Al-Quran di jalan, nama Allah di jalan, ada, ambil, letakkan tempat yang tinggi. Ada sholawat Nabi, letak di bawah, ambil, bersihkan. Kalau perlu kamu pakaikan parfum, letakkan. Bukan itu yang kamu muliakan, tetapi Allah yang karena amalmu yang kamu anggap sepele, itu yang menyelamatkanmu nanti. Ya, oke ya. Wa fi riwayati idza katabtum kitaban faktubu fi awwal bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Rasulullah SAW, apabila kalian menulis kitab, maka tulislah oleh kalian di awal kitab itu bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kalian telah menulisnya, maka bacalah bismillah itu. Kalau sudah selesai kamu tulis, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anhu annahu qala takhalluqu bi akhlaqillah. Ya, berbudi pekertilah kalian, kata Nabi, dengan budi pekerti Allah. Ya. Wala syakka anna 'adatahu, ini ingat baik-baik, ini amalannya Allah. Ya, ini pekertinya Allah, ini akhlaknya Allah. Maka kita mengikuti akhlaknya Allah. Kata beliau, ya. Ini saya akan tutup pengajian ini dengan pekertinya Allah itu apa sih? Ya, makanya jangan pandang remeh kalau kita menulis sesuatu dengan bacaan bismillah. Kita tengok bagaimana pekertinya Allah. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna 'adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bi bismillah, bahwa kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam memulai setiap surah,
Ya, al-ityanu bi basmalah adalah dengan mendatangkan basmalah setiap memulai surah. Siwa bara'ah fanahnu ma'muruna bihi. Ya, kecuali surah bara'ah, maka kita diperintahkan untuk tidak membaca itu dengannya. Ya. Wa amalatu bi hadisi Abi Dawud wa ghairi kula amrin di balin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtau au ajzamu. Ini hadisnya terakhir ya. Segala maka karena mengamalkan hadis Imam Abu Dawud dan lainnya, maka segala perkara yang memiliki sesuatu hal penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu laksana makhluk atau binatang yang terputus ekornya, atau terpotong tangannya, atau terpotong ujung jarinya. Artinya dia diputus perbuatan itu dari rahmat Allah. Nah, oke. Nah, kalau kita makan bismillah, mau pergi ke kantor bismillah, mau baca buku bismillah. Ya, salah sedemikian dulu ya. Ini akhir malam ya. Semakin sejuk, makanya nanti kalau jam 9 kita belajar kitab fikih ini, insyaallah biar agak segar-segar akal kita ya, kita mulai di awal-awal waktu insyaallah. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita memulakan segala sesuatu dengan bacaan bismillah, demikianlah akhlak Allah. Kita ikutin akhlak Allah juga. Karena setiap surah itu Allah akan mulakan dengan bismillah. Maka kata ulama, ketika kita memulai pekerjaan dengan kata bismillahirrahmanirrahim, kita akan memperoleh rahmat Allah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan untuk istirahat ya, sekitar 15 menit. Tidurnya apa? Nanti kita zikir ya, biar tak ngantuk.